Pemirsa, berbagai upaya antisipasi penyebaran COVID-19 dilakukan pemerintah, salah satunya dengan rapid test massal. Seperti di Dargo, Semarang, Jawa Tengah, belasan wanita pemandu karaoke dan pengunjung menjalani rapid test. Belasan wanita pemandu karaoke dan pengunjung di kawasan tempat karaoke Dargo, Semarang menjalani rapid test. Tempat hiburan malam menjadi salah satu lokasi kerumunan yang berpotensi menjadi klaster penyebaran COVID-19. Hasil rapid test tidak menemukan pemandu lagu wanita atau pengunjung yang reaktif, namun petugas tetap mengingatkan pentingnya menerapkan protokol kesehatan. Malam tadi kita laksanakan di tempat hiburan. Alhamdulillah dari pekerja maupun pengunjung di tempat tersebut kita ambil sampling 15 orang. Alhamdulillah hasil semuanya non reaktif. Mereka juga merasa welcome terhadap kegiatan rutin ini karena mereka juga merasa yakin terbebas dari penularan COVID-19. Rapid test dan razia protokol kesehatan terus dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona di masyarakat. Dari Semarang, Jawa Tengah, Dimas Yuli, iNews melaporkan. Sementara itu, sejumlah upaya juga disiapkan jelang pelaksanaan belajar tatap muka di Tangerang, Banten. Dinas Pendidikan meminta sekolah untuk menyediakan ruang isolasi sebagai antisipasi penanganan murid atau guru yang mengalami gejala sakit. Jelang pelaksanaan belajar tatap muka, sekolah-sekolah di Tangerang, Banten mempersiapkan sarana protokol kesehatan, seperti menyediakan tempat mencuci tangan lengkap dengan sabun dan air mengalir. Selain itu, petugas juga menyemprot disinfektan ke seluruh ruangan kelas. Dinas Pendidikan Kota Tangerang bahkan meminta agar sekolah menyediakan ruang isolasi untuk antisipasi murid atau pengajar dengan kondisi fisik menurun sebagai upaya mencegah penyebaran corona. Kaitan dengan ruang UKS, jadi kami itu menginstruksikan kepada seluruh sekolah agar satu kelas itu diadakan ruang isolasi istilahnya. Yaitu kalau tidak ada ruang UKS maka ruang kelas yang dikosongkan, sehingga untuk ketika ada anak yang kurang sehat dan segala macamnya kita akan arahkan ke ruang UKS atau isolasi. Dan ini semua sekolah kita harus siapkan seperti itu. Pihak sekolah menyatakan siap menggelar kembali belajar tatap muka, namun untuk pelaksanaannya hingga kini masih menunggu rekomendasi dari pemerintah daerah. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, masyarakat harus benar-benar disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan COVID-19 karena saat ini jumlah ruang ICU di Rumah Sakit Kota Makassar, Sulawesi Selatan mulai penuh, begitu juga dengan ruang isolasi. Ruang Intensive Care Unit atau ICU di sejumlah rumah sakit rujukan COVID-19 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan mulai penuh. Lonjakan jumlah pasien terkonfirmasi positif COVID-19 terjadi sejak 3 hari terakhir. Seperti di RSUP Wahidin Sudirohusodo yang memiliki 130 tempat tidur di ruang isolasi dan saat ini telah terpakai sekitar 80 ruangan. Sementara itu untuk ruangan ICU telah terisi penuh, yaitu sebanyak 72 pasien. Yang ingin saya sampaikan bahwa dengan berat hati saya harus menyampaikan bahwa ruang perawatan intensif kami di sini saat ini sudah penuh. Ya, artinya kalau ada rujukan-rujukan dari daerah, ya mungkin terpaksa akan kita cari ruangan-ruangan lain, ya. Untuk menekan penyebaran virus COVID-19, warga diimbau disiplin menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Dalam penanganan pasien COVID-19, tenaga medis dan tenaga kesehatan ini memegang peranan yang cukup penting. Begitu juga dengan relawan yang harus siaga selama 24 jam untuk memberikan pelayanan. Seperti relawan kesehatan di Rumah Sakit Lapangan Kogab Wilhan II Surabaya. Dan berikut kita simak informasi selengkapnya. Pandemi COVID-19 di tanah air belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Jumlah warga yang terpapar makin hari makin bertambah. Rumah sakit menjadi tempat paling sibuk, begitu juga dengan tenaga kesehatan yang ada di dalamnya. Seperti di Rumah Sakit Lapangan Kogab Wilhan, Surabaya, Jawa Timur, tidak hanya petugas medis, relawan juga turut mengemban tugas melayani pasien COVID-19 hingga pulih kembali.
Pemulihan fisik pasien menjadi fokus utama relawan, namun tidak kalah penting, relawan juga membantu memulihkan kondisi psikologis pasien. Begitu juga dengan mengedukasi untuk menerima pasien corona yang sembuh kembali ke masyarakat. Ada penolakan daripada masyarakat, bahkan dari keluarganya sendiri. Jadi saya mengalami anaknya yang nolak, sehingga memberikan koordinasi kepada puskesmas setempat dan Satgas Covid bahwa betul-betul sudah sembuh yang seperti saya utarakan tadi, dengan bilang diri dengan keterangan ketentuan dari medis tadi. Pelayanan dari relawan diakui penyintas COVID-19 membantu mempercepat proses penyembuhan. Tidak henti-henti apresiasi diberikan kepada relawan yang bekerja keras membantu selama masa perawatan hingga pasien dinyatakan sehat serta keluar dari rumah sakit. Ya baik ya, gimana? Baik-baik, ramah juga. Jadi merasa nyaman ya pasien di sini ya? 3 kali makan gitu. Meski jumlah warga terpapar corona meningkat, harapan kesembuhan pasien tetap tinggi. Selama merawat pasien COVID-19, tidak ditemukan kasus pasien meninggal dunia di Rumah Sakit Lapangan Kogab Wilhan ini. Kita menangani pasien itu adalah secara holistik, secara menyeluruh. Tidak hanya medisnya aja kita selesaikan, tapi non medisnya juga kita selesaikan. Tapi prinsip konsep yang kita lakukan di sini adalah pelayanan kesehatan yang menimbulkan peningkatan imunitas. Upaya tenaga kesehatan dan relawan menangani pasien COVID-19 seharusnya juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, khususnya dari masyarakat. Salah satu bentuk dukungannya adalah dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan penanganan corona. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Acara ini dipersembahkan oleh Wisatawan yang akan kembali diwajibkan membawa hasil swab tes COVID-19 negatif. Ikuti informasi selengkapnya usai jeda berikut.